Saya Indi. Dan saya Yoris. Kami adalah anggota Panelis Kaum Muda Global untuk pendidikan di situasi darurat di Indonesia. Saya sangat senang karena saya terpilih dari 375 pelamar. Karena bagi saya, pendidikan adalah hak dasar yang harus dipenuhi dalam situasi apapun, baik dalam situasi normal maupun dalam situasi bencana. Saya senang karena akhirnya saya bisa bertemu banyak kaum muda dari berbagai negara, dan kami saling berbagi. Kami melakukan sejumlah penelitian, mengadakan webinar daring, dan juga mewawancarai beberapa pemangku kebijakan. Untuk meningkatkan dan membangun strategi advokasi nasional dan global pada isu di bidang pendidikan dalam situasi darurat. Indonesia merupakan salah satu negara yang merasakan dampak pendidikan darurat, karena Indonesia terletak pada jalur pegunungan api dan pertemuan 3 lempeng tektonik. Yang membuat ancaman bahaya alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi menjadi sangat tinggi. Selain itu, ancaman banjir, kekeringan, tanah longsor juga tinggi di Indonesia. Dalam 4 tahun terakhir, telah terjadi bencana yang disebabkan oleh alam di Indonesia. Di antaranya, bencana gempa bumi di Lombok pada Juli 2018, bencana gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan Sigi pada September 2018, siklon tropis Roja di Nusa Tenggara Timur pada April tahun 2021, dan erupsi Gunung Semeru pada Desember tahun 2021. Selain bencana tersebut, Indonesia juga mengalami bencana non-alam, yakni pandemi COVID-19. Selama pandemi, semua kegiatan pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, melalui daring ataupun kunjungan guru. Oleh karena itu, menjadi penting bagi kita untuk memastikan pendidikan darurat yang berkualitas dan sensitif gender. Pada situasi darurat bencana, anak perempuan mengalami dampak yang lebih daripada anak laki-laki. Sebagai contoh, saat pembelajaran jarak jauh di masa COVID-19, jika dalam keluarga hanya memiliki 1 smartphone, maka yang akan menggunakannya diutamakan adalah anak laki-laki. Tidak hanya itu, perempuan juga rentan sekali mengalami kekerasan. Contoh lain misalnya, dunia saat ini sedang mengalami krisis iklim. Dampaknya bagi anak perempuan juga sangat nyata, seperti kesulitan mengakses air, kesulitan saat menstruasi, dan bahkan meningkatkan angka perkawinan usia anak. Panduan petunjuk teknis terkait pembelajaran pada situasi darurat yang sensitif gender perlu dibuat sebagai pegangan guru, tenaga kependidikan, dan relawan dalam implementasi pendidikan pada situasi darurat yang sensitif gender. Panduan tersebut juga berguna agar guru, tenaga pendidik, dan relawan paham bahwa kebutuhan setiap peserta didik berbeda sesuai dengan usia dan gender. Setelah ada panduan pembelajaran situasi darurat yang sensitif gender, maka guru, tenaga kependidikan, dan relawan perlu dikapasitasi sehingga dapat mengimplementasikannya dengan baik di lapangan. Dan terakhir, tentu saja pembiayaan pendidikan pada situasi darurat perlu ditingkatkan. Menurut data, saat ini terdapat 128 juta anak yang berada pada situasi darurat, namun total pendanaan hanya sebesar 3%. Masih sangat jauh dari kebutuhan. Inilah beberapa hal yang menjadi concern kami sebagai kaum muda panelis global pendidikan pada situasi darurat di Indonesia. Kami mengajak semua pihak, baik pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi kaum muda, dan juga pemerhati pendidikan untuk menjadikan pendidikan di masa darurat ini sebagai agenda penting untuk dibahas dan dilaksanakan, karena Indonesia adalah negara yang rawan terhadap ancaman bencana. Anak, terutama anak perempuan, berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas meskipun pada situasi darurat. Bersama kita wujudkan kesetaraan gender di dunia pendidikan.